Wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita bertemu lagi pada hari ini dengan Ibu pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu mohon untuk memimpin doa untuk kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Alhamdulillah kita bisa hadir semua hari ini untuk mengikuti pelajaran PPKN. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita memotivasi dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin lagu? Ya, silakan. Kedengeran nggak ini? Enggak ya? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih kita semua. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya. Sebelum pembelajaran, Ibu bacakan dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita hari ini diharapkan mampu memahami nilai-nilai Pancasila, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari ya, dan kemudian nanti bisa menyimpulkan peranan Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara ya. Nah, untuk hari ini Ibu penilaiannya itu ada 3 aspek ya, yaitu yang pertama sikap ya, di mana di sini ketika pembelajaran atau diskusi nanti Ibu akan mengamati kalian. Kemudian pengetahuan, yaitu ada soal-soal evaluasi nanti yang Ibu berikan. Kemudian aspek keterampilan, hasil diskusi yang Ibu nilai dari kalian nanti ya. Nah, sekarang kalian masih ingat nggak mata pelajaran yang minggu kemarin yang ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Apa? Yang kemarin adalah sejarah Pancasila ya, sejarah Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang Pancasila? Ya, siapa lagi? Terima kasih Wulan. Siapa lagi? Pandangan hidup. Dan itu apa lagi? Pancasila yang ada dalam pikiran kalian. Ideologi ya. Kemudian ada lagi? Hah? Pancasila, ada lagi? Ada lagi? Pancasila. Dalam apa yang ada dalam pikiran? Hah? Ya. Ya, jadi Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum ya. Ada juga apa? Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi itu tadi ya tentang Pancasila. Berarti kalian masih ingat ya masih memahami materi-materi yang di minggu lalu yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini ya. Nah, kemudian menciptakan lingkungan negara yang rukun, menerapkan sikap toleransi, dan melaksanakan musyawarah. Ya, jadi salah satunya apa? Menciptakan lingkungan yang rukun antar teman ya.
kalau di sekolah ya, antara guru ya, kemudian musyawarah dalam kelas ya. Nah, itu tadi tentang contoh-contoh nilai-nilai Pancasila. Kemudian Ibu tanya lagi, apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Makna negara. Ya, sebagai konstitusi bangsa Indonesia ya. Kemudian kalau kegiatan apa aja sih yang berkaitan dengan sehari-hari dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah aja. Ya? Ya. Bisa ya. Kemudian ya, piket bersama ya. Jadi ada tanggung jawab ya. Kita punya kelas, kita tanggung jawab bersama-sama kebersihannya, kerapiannya ya. Jadi tidak saling mengandalkan ya. Nah, itu tadi tentang Pancasila. Nah, di materi kita ini ya, Ibu akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila yang wajib muncul dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat. Berarti apa? Apa yang kita lakukan sehari-hari ya itu berdasarkan atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Ya, nah di sini Ibu akan memberikan apa LKPD ya. Nanti kalian mengamati apa gambar ya. Melihat dari gambar atau LKPD itu ya. Nah, sekarang boleh dikerjakan sambil berdiskusi sama kawan-kawan ya. Itu apa itu? Itu ada ya, ini nanti ya. Yang itu sudah ya. Nanti bisanya ditulis di sini ya, Nak. Ya, kita bisanya nulis ada kesimpulannya apa di buku, apa di mana ya. Nah, ya, nanti bisanya gitu ya, itu ya. Nah, seperti itu. Seperti buat kesimpulan ya. Itu jangan bengong. Seperti bro kaliannya kan di video kalian ini nanti kelihatan gambar ya. Oh, jadi itu ini ya kesimpulan dari sikap ya. Nah, siapa yang masih ingat kalau Pancasila ini tercetus siapa yang memperkenalkan istilah Pancasila? Hah? Iya, jadi tanggal 1 Juni 1945 ya oleh Insinyur Soekarno ya. Ya. Misalnya perisainya ini mengandung 5 simbol. Ini apa? Bengong. Bengong. Jangan bengong. Ayo. Baca. Ya. Nah, ya. Udah sebut tadi. Ibu tanya, itu
ini. Nggak fokus. Enggak, kalau yang ini emang Heeh, beda. Kalau yang tadi Ya udah nggak apa-apa, itu kan ini aja mengingat materi minggu kemarin. Ya, lupa ibu juga ngomonginnya. Kan materinya minggu kemarin tentang lahirnya Pancasila ya. Jadi yang apa namanya pencetusnya ya diperkenalkannya kan pada sidang DKI kan tanggal 1 Juni ya. Presentasi menyimpulkan dari apa yang ibu berikan tadi. Kelompok berapa ini? 5? 4? Coba. Perkenalkan, saya Alisa dari kelompok 4 menyebutkan arti lambang-lambang Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Makna ideologi Pancasila bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati yang menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat Indonesia. 2. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan bangsa dan negara yaitu tertib dalam kurung taat pada aturan yang berlaku atau tertib lalu lintas. 3. Ikut serta mensukseskan program-program prioritas. Itu tadi dari kelompok 4 ya. Tentang apa namanya itu? Tadi nilai-nilai yang tercantum di dalam lambang-lambang Pancasila ya. Jadi ada yang ingin bertanya atau nambahi dari pernyataan kelompok 4? Ada nggak kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya dari apa yang sudah dibahas dari kelompok 4 tadi? Kelompok 4 tentang nilai-nilai Pancasila. Ada? Ya. Mau? Mila, sila pertama. Sila pertama, percaya dan takwat terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Nah, kalau ya ada yang menambahin nilai dari sila kedua? Ada? Kalau dari kelompok 2 ingin bertanya, saling menghormati menjalankan ibadah kebebasan, tidak memaksa suatu agama kepada orang lain. Ya, tidak memaksakan kehendak untuk orang lain memeluk kepercayaan yang sama dengan kita. Ya, ada lagi yang sila ketiga? Oh, nggak apa-apa kita. Saya Cici Tia dari kelompok 4 ingin menjawab. Cinta tanah air dan bangsa. Ya, jadi persatuan dan kesatuan ya. Saling cinta tanah air dan bangsa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Itu tadi dari kelompok 4. Sekarang siapa lagi yang mau presentasi menyimpulkan apa hasil dari kerja kelompok tadi? Kelompok berapa yang mau? 5? Saya Azari dari kelompok 5 ini menjelaskan kesimpulan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu saling bekerja sama, saling menghormati antar suku bangsa, dan cinta tanah air. Dan cinta tanah air. Ada lagi yang mau buat pertanyaan atau menanyakan tentang sila ketiga atau ingin menanggapi, menambahkan dari apa yang sudah disimpulkan oleh kawan-kawan di kelompok 5 tentang sila ketiga? Ada? Menanyakan kabar. Ya, apa kabar ya? Menjabat tangan. Nah, jadi kalau bertemu apa? Bersalaman ya. Ya, menanyakan kabar ya, berjabat tangan ya. Sekarang ada lagi? Cukup?
Nah, tepuk tangan dulu untuk kawannya ya. Nah, itu tadi dari kelompok 5. Siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 1? Ya. Perkenalkan, nama saya Ria Putri, saya dari kelompok 1. Ingin memberitahu apa yang kami lihat. Dalam kehidupan kenegaraan Pancasila berisi cita-cita atau idealisme bangsa Indonesia untuk mencapai masa depan. Pancasila lahir dari nilai-nilai, budaya, religi bangsa Indonesia yang sudah hidup berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap tindakan dan perilaku warga negara dan pemerintah. Nilai-nilai tersebut diantaranya Sila pertama, ya. sila yang pertama, Kedua, ya. ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu tadi jawaban kesimpulan dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya atau menjawab atau menanggapi dari apa yang sudah dibahas kelompok 1. Kawan-kawan kalian di kelompok 1 tadi. Ada? Cukup? Pas? Ya. Nah, sekarang yang belum kelompok 2. Ya. Kelompok 2 sudah siap? Oke. Perkenalkan, nama saya Asari dari kelompok 2. Sikap yang sesuai dengan Pancasila keempat. Nama musyawarah sebelum menghargai pendapat orang lain. Musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Kalau contoh sikap demokrasi di sekolah apa? Bersikap hormat dan santun kepada staf sekolah dan guru. Melakukan pemilihan ketua kelas. Berpartisipasi aktif dalam aktivitas OSIS. Membagi jadwal piket kelas secara rata. Berpartisipasi pada kegiatan advokasi isu-isu dan sekolah. Mengutarakan pendapat pribadi dengan baik dengan benar. Nah, jadi salah satunya bisa mengungkapkan pendapat ya. Kemudian bisa berinteraksi dengan kawan-kawan ya. Kemudian segala sesuatunya harus dimusyawarahkan ya, baik itu dengan guru, dengan kawan, dengan TU. Ada yang menanggapi? Ada yang mau? Nama saya Gracia dari kelompok 5 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana cara menyelesaikan perdebatan yang ada di dalam diskusi kelas? Bagaimana menyelesaikan kalau ada perdebatan di diskusi kelas? Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali dari kelompok 2. Langsung diselesaikan dengan cara musyawarah dan membanggakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Iya, jadi dibicarakan bersama-sama untuk satu tujuan yang sama, untuk kebaikan bersama. Tangan untuk kita semua, untuk murid-murid ibu yang pintar, yang hebat, yang cerah, ceria hari ini ya mengikuti pelajaran ini. Nah, yang belum kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Juan dari kelompok 3. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR Nomor 2 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai
sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ada yang mau kasih menimpali atau bertanya tentang apa yang sudah dibahas di kelompok 3? Perkenalkan, saya Akila dari kelompok 4 izin bertanya. Menurut pandanganmu, tantangan apa saja yang sekarang ini mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Mau dijawab? Langsung dijawab? Saya Nur Fadila dari kelompok 3 ingin menjawab. Ada dua tantangan. Yang pertama, konflik agama, dan kedua, konflik ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama, sehingga menurunkan rasa persatuan dan kesatuan. Contohnya tawuran dan korupsi. Ya, jadi tawuran ya. Tawuran tuh kalau tawuran antar pelajar termasuk kerusuhan tidak? Termasuk ya. Mengganggu stabilitasan di sekolah, di luar sekolah kalau dia dilakukan di luar sekolah ya. Ya, kenapa? Kadang-kadang kalau orang tawuran kan pasti membawa apa? Kayu, senjata tajam ya yang dapat membahayakan mereka yang tawuran atau orang-orang yang berada di sekitar tempat tawuran. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ria Putri dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebenar apa pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup? Mau dijawab? Jawab. Sebagai pandangan hidup. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibie dari kelompok 4. Semua aktivitas kita harus sesuai dengan sila dalam Pancasila karena Pancasila merupakan nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia. Ya, jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, ya. Nah, sudah belum hari ini melakukan kegiatan yang kira-kira sesuai nggak dengan Pancasila, sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Sudah. Kalau sila pertama apa? Ibadah ya. Nah, jadi kalau yang umat muslim sudah sholat subuh, ya. Kemudian apa? Sudah piket kelas, ya. Apalagi? Sudah sekarang kayak apa? Bermusyawarah, ya. Nah, jadi hari ini alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan, kita jalankan mulai dari rumah sampai sekolah semua apa? Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan dirusak lagi nanti dengan berkelahi, ya. Nah, ya. Jadi harus kita tanamkan rasa sayang dengan kawan, rasa sayang dengan guru, ya, saling menghormati, saling menghargai, ya. Baru tercipta keamanan, kenyamanan, ya. Baru nanti timbul persatuan dan kesatuan. Udah semua ya kelompok ya? Ya, hari ini anak-anak ibu hebat semua, bisa semua menjawab ya. Kemudian untuk itu karena kerjanya bagus, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah hari ini semua kelompok sudah bisa memecahkan atau menjawab apa yang sudah ada yang Ibu berikan di LKPD kita, baik itu gambar ya ataupun pertanyaan ya. Semoga selalu diingat ya, sampai keluar kelas nanti ganti pelajaran selalu diingat apa-apa yang sudah kita pelajari tentang nilai-nilai Pancasila, fungsi Pancasila ya. Kemudian kedudukan Pancasila ya, jangan hanya ingat di kelas, sampai keluar kelas lupa. Ya, karena Pancasila itu selalu berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Nah,
Jadi itu tadi sudah kita ambil kesimpulan, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa Pancasila itu adalah apa ya? Merupakan apa? Warisan ya. Warisan para pendahulu kita ya, pejuang kita yang dijadikan landasan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ya, jadi nilai-nilainya itu kita gunakan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ya. Nah, untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini kira-kira masuk nggak ya ke dalam pikiran anak-anak nih ya? Tercapai nggak ya? Ibu mau kasih kuis ya? Ya, nanti dikerjakan, kita lihat Ibu kasih post-test ya. Tolong dibagikan. Nah, dibagikan, tolong bagikan. Satu-satu ya. Tolong bagikan satu-satu. Nanti diisi kuisnya ini, post-testnya ini untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini ya. Kawannya sana kasih juga. Kurang? Pas? Lebih? Udah dapat semua ya? Nah sekarang mulai dikerjakan, tulis nama dan kelasnya jangan lupa. Kelasnya jangan lupa ya, nanti terdekat dengan kelas lain. Itu aja. Iya. 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 Nama kelas jangan lupa. Yang rapi, jangan kecil-kecil. Biar ibunya bisa gampang bacanya. Kira-kira nyimak nggak anak-anak ibu nih ya? Bisa jawab nggak? Kalau menyimak pasti bisa jawab. Oke. Udah semua ya, taruh di tengah-tengah meja. Nah, dah ya, taruh nanti ibu yang ambil. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira seru tidak pelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya. Jadi itu tadi pelajaran kita tentang fungsi dan kedudukan Pancasila ya. Minggu depan kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar ya. Jangan lupa anak-anak membawa Undang-Undang Dasar ya untuk kita pelajari ya. Nah, sekarang boleh berkemas-kemas ya. Nah, sebelum selesai pelajaran ini, ya boleh berkemas-kemas. Sebelum selesai, kita berdoa dulu ya.
Ya, boleh ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Itu tadi materi kita pelajaran Pancasila pendidikan kewarganegaraan kita hari ini ya tentang Pancasila ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat belajar ya dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.